time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Afifah Nur Aini dengan NIM 2518420111043. Saya dari Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi Farmasi Universitas Muhammad Nasir. Di video kali ini saya akan memenuhi tugas video ujian akhir semester dengan mata kuliah Kearsian dan Pemikiran Bapak Muhammad Nasir dengan judul video Pemikiran Muhammad Nasir terhadap bangsa dan umat serta relevansinya dengan kondisi bangsa dan umat pada saat ini. Selamat menyaksikan. Pemikiran Muhammad Nasir terhadap bangsa dan umat berangkat dari pandangan bahwa Islam tidak hanya berfungsi sebagai ajaran ritual, tetapi juga pedoman hidup yang menyeluruh bagi individu, masyarakat, dan negara. Bagi Nasir, bangsa yang kuat harus dibangun di atas fondasi akidah yang kokoh, akhlak yang luhur, serta pendidikan yang mencerdaskan dan membebaskan umat dari kebodohan dan ketertinggalan. Ia menekankan pentingnya integrasi atas nilai-nilai keislaman dan kehidupan kebangsaan, di mana umat Islam tidak bersikap eksklusif, tetapi aktif berkontribusi dalam membangun negara dengan semangat persatuan dan tanggung jawab moral. Dalam pandangannya, nasionalisme tidak boleh dipisahkan dan nilai ketuhanan, karena nasionalisme yang kosong dari moral akan mudah tergelincir pada kepentingan kekuasaan semata dan mengabaikan keadilan sosial. Oleh karena itu, Nasir menolak dikotomi antara Islam dan negara, sebab menurutnya keduanya dapat berjalan seiring selama tujuan negara adalah mewujudkan kemaslahatan rakyat, menegakkan keadilan, dan menjunjung tinggi martabat manusia. Relevansi pemikiran Muhammad Nasir dengan kondisi bangsa dan umat saat ini sangatlah kuat, terutama di tengah berbagai persoalan seperti krisis moral, melemahnya persatuan, ketimpangan sosial, serta rendahnya kualitas pendidikan dan kesadaran politik masyarakat. Gagasan Nasir tentang pentingnya pendidikan sebagai sarana utama pembentukan karakter bangsa menjadi sangat relevan ketika bangsa menghadapi tantangan globalisasi, arus informasi yang tidak terkendali, dan degradasi nilai-nilai etika. Selain itu, pandangannya mengenai hubungan harmonis antara agama dan negara dapat menjadi rujukan dalam merespon kecenderungan ekstrem, baik sekularisme yang menyingkirkan agama dari ruang publik maupun radikalisme yang memaksakan tafsir agama secara sempit. Pemikiran Nasir mengajarkan bahwa umat Islam harus hadir sebagai kekuatan moral yang menyejukkan, rasional, dan konstruktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, aktualisasi pemikiran Muhammad Nasir pada masa kini dapat menjadi landasan untuk membangun bangsa yang berdaulat, berkeadilan, dan bermartabat, serta umat yang berilmu, berakhlak, dan mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri keislamannya. Bapak Muhammad Nasir adalah seorang negarawan, ulama, intelektual, dan pahlawan nasional Indonesia yang memiliki pemikiran mendalam mengenai Islam, kebangsaan, dan persatuan. Pemikirannya dikenal moderat, santun, namun kokoh dalam prinsip. Berikut adalah garis besar pemikiran Muhammad Nasir terhadap bangsa dan umat serta relevansinya dengan kondisi saat ini. Yang pertama, pemikiran terhadap bangsa dan negara. Mosi integral NKRI, Nasir adalah
tokoh di balik mosi integral pada 3 April 1950 yang berhasil menyatukan kembali Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap persatuan bangsa di atas kepentingan golongan. Agama dan negara integral bagi Nasir, Islam dan negara tidak bisa dipisahkan. Namun, bukan berarti berbentuk teokrasi. Ia menekankan hubungan yang simbiotik dan resiprokal, saling membutuhkan. Islam memberi nilai moral bagi negara, sementara negara menjadi alat untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut. Negara sebagai alat, Nasir menegaskan bahwa negara bukanlah tujuan utama, melainkan alat untuk menjaminkan agar aturan Allah atau syariat dapat berlaku dan menciptakan keselamatan serta kesejahteraan manusia. Demokrasi berbasis syura. Nasir memandang demokrasi dalam Islam berlandaskan prinsip musyawarah, syura, dan pertanggungjawaban moral. Yang kedua, pemikiran terhadap umat, dakwah, dan pendidikan. Dakwah integral, Nasir memandang dakwah tidak hanya soal ibadah ritual, tetapi harus masuk ke dalam sendi kehidupan, termasuk politik, ekonomi, dan pendidikan. Ia menegaskan dakwah jangan buta politik, pendidikan karakter dan agama. Ia menekankan pentingnya kurikulum pendidikan yang mengintegrasikan ilmu, agama, dan ilmu agar melahirkan generasi karakter. Perjuangan melalui Partai Masyumi, Nasir menggunakan partai politik Masyumi sebagai kendaraan untuk memperjuangkan keadilan sosial dan nilai Islam dalam tatanan bernegara. Lalu yang ketiga yaitu relevansi pemikiran Nasir dengan kondisi pada saat ini. Pemikiran Nasir masih sangat relevan untuk menjawab tantangan bangsa dan umat Islam saat ini. Pentingnya persatuan NKRI di tengah ancaman polarisasi politik. Mosi integral, Nasir mengingatkan kembali pentingnya meletakkan persatuan nasional NKRI di atas kepentingan golongan atau kelompok. Politik santun dan berintegrasi, Nasir dikenal sebagai politis santun yang jujur. Konsep ini sangat relevan untuk melawan politik transaksional, korupsi, dan kampanye hitam yang marak saat ini. Negara sebagai alat kesejahteraan, pemikiran bahwa negara adalah alat untuk mencapai keadilan sosial, bukan tujuan memperkaya diri. Relevan untuk mendorong pemimpin agar lebih fokus pada kesejahteraan rakyat. Pendidikan integral relevan untuk mengatasi dikotomi antara ilmu agama dan umum, guna mencetak generasi muda yang cerdas, intelektual sekaligus kokoh moralnya. Dakwah yang dirahmatan lil alamin, pendekatan dakwah Nasir yang moderat, berdialog, dan solutif, seperti gagasan soal modus vivendi antarumat beragama, relevan untuk meredam radikalisme dan Islamfobia. Nah, kesimpulannya yaitu Bapak Muhammad Nasir meninggalkan warisan pemikiran yang menyeimbangkan antara keislaman yang taat dan keindonesiaan yang nasionalis. Ia mengajarkan bahwa menjadi muslim yang baik juga berarti menjadi warga negara yang berjuang untuk persatuan dan kemaslahatan bersama. Baik, hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.